Oke, selamat pagi sudah sekalian. Kita akan renungkan satu tema tentang peduli tanpa menghakimi. Ya, saya pernah nonton satu video ya di sosial media. Ini video tentang ada promosi dari satu gudang gitu ya, yang menjual barang-barang bagus, branded, tapi murah gitu. Perabotannya cukup banyak, cukup lengkap. Ada elektronik, ada furniture, ya ada barang-barang lain termasuk komputer, laptop gitu ya, rak-rak. Pokoknya apapun kayaknya ada deh di situ. Dan itu murah itu ya. Itu mungkin di sekitar Depok di sana gitu. Nah, dia waktu dia promosikan videonya di-share ke sosial media, itu banyak komen di bawahnya gitu ya. Nah, komennya ini komen yang gak bagus gitu ya. Komennya banyak komen hujatan juga. Ada yang mengatakan, oh ini kayaknya barang-barang yang apa sengaja nggak dikirim lalu ditampung di sana gitu. Ya saya nggak tahu ya persisnya seperti apa ya. Cuma klaim mereka itu adalah ini barang yang overstock begitu ya, overstock dan mungkin gagal kirim. Tapi banyak di bawahnya itu komen-komen yang nggak bagus dan menjatuhkan gitu. Bilang itu sengaja lah, memang nggak dikirim lah. Ini barang-barang nggak 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 baik, barang haram begitu ya. Saya pikir nih begitu lihat di bawah langsung kan image orang langsung jatuh ya melihat promosi itu menjadi apa ya menjadi sesuatu yang orang berasa "Wah, ini kayaknya meragukan jadinya gitu ya. Saya pikir apa mesti begitu ya reaksi orang meskipun mungkin kalau nggak suka gitu ya. Apakah harus berkomen seperti itu yang menjatuhkan gitu ya. Apalagi kalau ada orang Kristen yang mengomentari begitu. Saya pernah bilang ke saudara sendiri ya, kalau curhat di sosial media itu harus hati-hati. Apalagi masalah pribadi, masalah keluarga itu harus hati-hati. Karena belum tentu respon yang diharapkan itu sesuai dengan yang kita inginkan tuh. Mungkin ada orang sedikit memberikan apa nasihat yang baik, tapi tidak sedikit juga komen-komen yang pedas, yang menjatuhkan, akhirnya membuat orang itu malah jadi lebih gelisah gitu. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, saudara sekalian, Tuhan tuh ingin kita tuh di dalam relasi itu menunjukkan satu sikap yang peduli dengan persoalan orang lain ataupun dengan eh, cerita orang lain, tapi tidak menghakimi. Ya. Nah, bagaimana caranya ini? Supaya kita jadi anak Tuhan itu sungguh-sungguh bisa menunjukkan sikap seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kita harus belajar ya. Yang pertama itu belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memilih peduli, tapi dia bukan kompromi. Nah, kita coba lihat di Yohanes pasal 8. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Saudara bisa buka dulu Yohanes 8. Di situ diceritakan kisah daripada seorang perempuan yang berzina. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu menangkap perempuan yang kedapatan berzina, lalu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini punya niat sebenarnya ingin menghakimi perempuan ini, tetapi minta Yesus yang melakukannya. Ya, ayo Yesus lakukan ya. Lakukan penghakiman. Ini sudah ketangkap basah ini perempuan. Apa yang Yesus akan lakukan di sini? Dengan kata lain, Yesus itu berusaha diposisikan sebagai hakim secara licik oleh mereka. Ya. Sebenarnya Tuhan Yesus memang berhak menghakimi siapapun karena dia memang Allah yang maha tahu. Tetapi kasus ini adalah untuk khususnya menjebak dan mencobai Tuhan Yesus. Yesus diperhadapkan seperti pada dua pilihan. Yang pertama mengikuti skenario daripada ahli Taurat, yaitu menghukum wanita ini sesuai dengan hukum Taurat, ya dirajam sampai mati, itu berarti membunuh, atau memberikan keringanan atau pengampunan, dan itu berarti Yesus melanggar hukum Taurat atau berkompromi dengan dosa. Nah ini kan jebakan, ini kan pilihan yang ditawarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagaimana Tuhan Yesus meresponinya? Nah kita lihat dalam kisah itu, Tuhan Yesus hanya menulis-nulis di tanah. Kita nggak tahu apa yang ditulis, juga tidak diberitahukan kepada kita apa yang Tuhan Yesus tulis.
Berarti memang tidak perlu diketahui. Nah, yang penting adalah apa yang Yesus katakan selanjutnya di situ. Ya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, boleh melempari perempuan ini dengan batu. Nah, saudara, ini kalimat yang sangat berbijaksana. Kalimat sakti yang menusuk orang-orang jahat pada waktu itu. Setelah Yesus berkata demikian, satu persatu pergi. Karena memang tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di hadapan Allah. Dengan kalimat yang tadi, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melempari perempuan ini dengan batu, bukan berarti Yesus membela kesalahan perempuan ini atau kompromi dengan dosa perempuan ini. Yang Yesus lakukan adalah mengecam arogansi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka selalu melihat orang lain berdosa. Dosa mereka mereka tidak lihat, mengecilkan dosa sendiri, membenarkan diri sendiri, tapi membongkar dosa orang yang tidak berdaya. Ya, jadi ini sifat menghakimi. Nah, orang-orang seperti ini, ya Yesus katakan mereka itu begitu munafiknya, mereka tidak perlu memerlukan pertobatan karena merasa diri paling baik dan paling benar. Tetapi sebaliknya, perempuan yang kedapatan berzina ini sadar dirinya berdosa dan sepertinya sudah menunggu penghakiman. Hukuman apa nih yang akan dia terima? Tapi uniknya adalah yang menarik di sini, Yesus bangkit dan berkata kepada perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka? Ya, ayat 10 di sana dikatakan dan ayat 11, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus memang tidak menghakimi perempuan itu. Yesus menunjukkan satu kasih dan kepedulian dalam dengan kesusahannya, dengan penderitaannya, dengan ketidakberdayaannya. Tapi Yesus juga tegas di situ dengan dosanya. Tidak kompromi. Ya, Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan menghendaki ada pertobatan. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, ini ada satu kepedulian dari Tuhan Yesus, satu sikap kasih, tapi tidak pernah menyetujui perbuatan dosa. Yesus tegas dengan dosa. Maka ia naik ke kayu salib, mati untuk menebus, menyelesaikan dosa-dosa manusia. Jadi Yesus jelas ya, dia peduli tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Ya. Nah, di dalam momen Imlek itu ya, yang eh, ini bukan Imlek Carol tapi memang kunjungan Imlek itu ya. Itu saya kunjungin beberapa keluarga yang saya kenal cukup baik gitu ya, pakai momen untuk bagikan itu loh, Imlek celebration, brosurnya. Ya. Nah, ada satu keluarga yang saya kunjungi gitu ya, begitu sampai nggak lama, itu tiba-tiba suasana rumah jadi panas gitu, ya antara orang tua sama anak. Mereka mulai bertengkar, ribut ya, sampai menganggap diri paling benar masing-masing dan mempersalahkan pihak lain. Si anak ini kasar kata-katanya, ya, menyerang, menyakiti orang tua dengan kata-kata yang kasar. Saya dengarnya pun sudah nggak enak gitu ya. Saya tahu anak ini punya masalah, tapi tidak benar kalau dia juga bersikap kurang ajar gitu. Makanya saya kasih teguran ke anak ini juga, gitu ya, bahwa kamu kurang ajar terhadap orang tua. Tidak ada kasih, tidak ada peduli, tidak menghormati orang tua. Yang ada adalah dia membenarkan dirinya sendiri. Nah, sudah kita harus perhatikan baik-baik bahwa sikap peduli dengan orang lain, dengan persoalan orang lain, tidak berarti kompromi dengan sikap yang salah, berdosanya dia, atau menyetujui perbuatan kasarnya, perbuatan dosanya. Seperti Tuhan Yesus. Dia peduli tapi dia tidak kompromi dengan dosa atau perbuatan dosa. Ya. Bagaimana dengan saudara sekalian ya? Kalau kita ketemu misalnya di gereja, ya ada kaum LGBT misalnya, ya. Apakah kita akan menjauhi orang-orang seperti ini? Bagaimana kalau
pasangan atau anak yang menjatuhkan HP, barang kesayangan saudara, dan rusak gitu ya. Bagaimana reaksi saudara? Apakah akan kasar, lalu keluar kata-kata yang tidak bijak di situ terhadap pasangan atau terhadap anak sendiri? Bagaimana jika ada pelayan, ya pelayanan harus bersama dengan orang yang kita tidak sukai. Kita mau terima, saudara terima atau saudara tolak gitu ya. Bagaimana sikap peduli bisa ditunjukkan tanpa kita kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita belajar, saudara, belajar seperti Yesus. Dia memilih peduli. Dia justru mengundang orang-orang yang tidak berdaya untuk datang. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan menambah beban orang susah dengan sikap menghakimi, tapi hibur hati yang susah, balut yang terluka, hapus air mata, terima apa adanya. Itulah sikap peduli, memilih peduli, bukan memilih kompromi. Nah, saudara, hal yang kedua yang kita harus perhatikan belajar itu adalah lebih banyak melihat diri sendiri. Di dalam Matius 7 ayat 4 sampai 5 di situ dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu sendiri. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk memberikan penilaian atau memberitahu kesalahan orang, ya, memberitahu dosa seseorang. Karena memang Tuhan mau kita itu saling mengingatkan. Firman Tuhan diberikan untuk memperbaiki kesalahan, mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, apa yang Yesus tolak adalah soal sekali lagi kesombongan memandang diri lebih baik daripada orang lain. Ya, seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memang pemimpin agama, pemimpin paling tinggi di dalam struktur agama, gitu ya. Pendidikannya mungkin profesor kalau ukuran sekarang di bidang hukum dan agama. Paling tahu soal eh, benar dan salah, hukum-hukum Taurat. Jadi sering memandang rendah orang-orang yang awam. Nah, Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Karena tahu banyak tapi tidak melakukannya, menuntut orang lain untuk sempurna, tapi padahal sendiri tidak sempurna. Ya. Nah, Tuhan tidak suka orang yang menunjuk kesalahan orang lain tapi tidak pernah melihat diri sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan yang juga memerlukan kasih karunia. Secara logika, kita tidak berhak menghakimi karena kita tidak mengenal orang secara utuh. Ya, kita tidak tahu apa pergumulannya, kenapa dia bisa jadi begini sekarang, dan kita juga tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan pantas menghakimi dan adil di dalam penghakimannya karena dia maha tahu dan dia mengenal siapapun lebih daripada orang itu mengenal dirinya. Maka dari itu Tuhan mengingatkan kita bahwa sebelum kita menunjuk kekurangan orang lain, banyak-banyak lihat diri sendiri. Apa yang saya, kalau saya di posisi itu, mungkin juga saya seperti itu. Jadi kita mesti sungguh-sungguh bisa menyadari kondisi keadaan kita, diri kita, yang juga masih membutuhkan begitu banyak anugerah dari Tuhan. Sudah seorang eh, yang bernama Thomas Alva Edison ya, kita tahu orang ini. Waktu dia sekolah pada umur 7 tahun sekitar segitu. Nah, waktu dia masuk sekolah itu eh, guru-gurunya merasa kesulitan untuk memahami dan mengajari dia. Dan mereka menyebut dia ini sebagai anak yang tidak dapat diajar, tuh ya. Jadi sulit diajar atau tidak bisa diajar. Nah, Edison dia merasa putus asa, ya. Ibunya dikabari eh, supaya anak ini ditarik pulang, tidak usah sekolah, belajar saja di rumah. Nah, ibunya menghibur dia bahwa dia itu dengan mengatakan dia terlalu jenius sehingga guru-gurunya tidak sanggup mengajar dia. Kenapa? Makanya dia dikeluarkan dari sekolah dan mamanya bertekad tuh mengajarinya,
mengembangkan rasa ingin tahunya, mengajari pelajaran-pelajaran dengan cara yang lebih cocok untuk dia. Jadi guru-guru ini sudah memandang Edison ini nggak mampu, nggak bisa, ya, dan mamanya yakin anak ini bisa. Nah, pada akhirnya kita tahu bahwa Edison menjadi seorang penemu yang terkenal melebihi para gurunya yang pernah menganggap dia tidak mampu. Edison menciptakan berbagai inovasi yang mengubah dunia, ya, bola lampu pijar yang kita pakai sekarang, atau rekaman suara itu penemuan dia. Jadi kisah Edison ini menyadarkan banyak orang dewasa tidak boleh menghakimi siapapun, merendahkan pengetahuan kemampuan siapapun. Ya, karena Tuhan belum selesai bekerja dalam diri orang itu. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan selama ini, mungkin saudara tergoda, ya, sebagai orang kita sudah senior, bisa tergoda merasa lebih berpengalaman, lebih mampu melayani, lebih banyak tahu pelayanan, lebih banyak tahu firman Tuhan. Akhirnya bisa tergoda memandang rendah orang yang baru melayani. Mari buang sikap yang demikian, ya. Karena firman Tuhan berkata, yang terdahulu itu bisa menjadi yang terakhir. Yang terakhir itu bisa menjadi yang terdahulu. Jadi tidak ada yang lebih lebih daripada siapapun, ya. Jadi sikap menghakimi akan mengakibatkan perlakuan yang sama oleh Allah. Jadi mari lihat diri baik-baik dan tempatkan diri di posisi yang tepat, di posisi orang lain agar kita bisa lebih peduli dengan apa yang dia hadapi, apa yang dia alami, lebih rendah hati, menghargai dan mensupport mereka yang junior, yang baru mulai melayani. Jadikan diri sebagai contoh yang baik untuk diteladani oleh mereka yang baru. Tunjukkan sikap peduli dan mau membantu ketimbang menghakimi kalau mereka itu kurang baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Biar kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingat hal-hal sederhana, bagaimana menunjukkan kepedulian tanpa kita menghakimi siapapun. Supaya hidup kita juga berkenan kepada Tuhan dan kita menjadi saksi yang baik bagi saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan memberkati renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, biar Engkau sendiri boleh mendidik kami, mempunyai hati seperti Kristus di dalam melihat, berhubungan, berelasi dengan semua orang. Bagaimana Tuhan menghendaki kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam sikap, peduli, dan mengasihi, dan juga di dalam berperilaku. Tuhan yang menolong kami supaya hidup kami sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang terus mengubahkan kami, memperbaharui dan memperbaiki hati dan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.